warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Gladys Isabella, NIM saya 20104111086. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Al-Islam. Yang pertama, A. Pengertian syirik di zaman modern. Syirik sebagaimana yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hairubiyahnya atau uluhiyahnya, atau dengan kata lain syirik adalah menyekutukan Allah. Di zaman modern ini, syirik kahfi yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. B. Bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Yang pertama, mengharapkan atau menggantungkan hidupnya, berserah dan pasrah atas hidupnya selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menggunakan sesuatu yang dianggap dapat mendatangkan rezeki, kesehatan, jodoh, dan lain-lain. 3. Menyembah atau mengagungkan sesuatu yang berlebihan selain kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Nahda Pranandari, NIM 2010411089. Saya di sini akan menjelaskan cara menanggulangi syirik pada zaman modern. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik pada masa modern. 1. Dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah, yaitu Islam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan, maka Allah memahamkan di dalam perkara agama. Yang kedua, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa pada Allah dalam setiap pekerjaan dan kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa tiada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Yang keempat, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Dewi Al-Maulum. Nomor induk mahasiswa 201411090. Saya di sini akan menjelaskan tentang bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia yaitu 1. Menghancurkan seluruh amal. Firman Allah Ta'ala yang terjemahannya, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu, dan benar-benar engkau termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. 2. Jika meninggalkan dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48. 3. Pelakunya diharapkan masuk surga. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka pastilah Allah mengharamkan jannah baginya, dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. 4. Kekal di dalam neraka. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. 5. Perkara pertama yang diharamkan oleh Allah terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 33. 6. Sulit menerima kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 7. Yang ketujuh, munculnya perasaan bimbang dan ragu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Ke-8. Hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Kesenangan hidup di dunia yang diperoleh orang-orang musyrik sifatnya sementara. Di akhirat kelak akan mendapatkan siksa yang pedih. Yang ke-9. Amal dan harta yang dinafkahkan sia-sia. Harta yang dinafkahkan orang-orang musyrik adalah sia-sia atau tidak diberi pahala oleh Allah. Apa yang dimilikinya tidak akan dapat digunakan untuk menebus siksa di akhirat kelak.
Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.